Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Digital, kembali lagi di Opsi, obrolan asik 7C. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Dia adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 8 Pangkal Pinang. Hai Bu Peren. Hai Ara, hai semua Sobat Digital, obrolan asik 7C. Kami senang banget nih bisa mengundang Bu Feren ke mini podcast kami. Ibu juga senang bisa diundang dan hadir di podcast kalian tentunya di Opsi 7C. Kami udah siapin pertanyaan-pertanyaan untuk Bu Feren. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, Bu, kapan Ibu mulai mengajar di SMP Negeri 8 Pangkal Pinang? Ibu mengajar di SMP Negeri 8 Pangkal Pinang itu Oktober 2023. Dan sekarang Februari itu sekitar 2 tahun lebih ya Ibu di SMP Negeri 8 ini. Oh, jadi masih baru ya Bu? Ya, tentunya masih baru sekali. Pertanyaan berikutnya. Kalau boleh tahu, apa rasanya jadi guru di SMP Negeri 8? Menjadi guru di SMP Negeri 8 tentunya ada suka dan dukanya. Seru anak-anaknya, terus kedua nurut-nurut, yang ketiga roller coaster lah pastinya ya, dengan kelakuan tingkahnya yang beragam setiap hari, ada gebrakan-gebrakan baru. Pertanyaan yang ketiga, Ibu pernah ngerasa sulit gak sih dalam mengajar? Yang pastinya ketika mengajar menjadi seorang guru itu ada kesulitan lah ya. Kesulitannya itu bagaimana kita menyiapkan strategi pembelajaran agar anak-anak bisa fokus, terus pembelajarannya yang begitu menyenangkan. Apalagi notabene anak-anak SMP Negeri 8 ini punya karakter yang berbeda-beda seperti itu. Oh, pertanyaan yang keempat nih Bu, Ibu pernah nggak sih bikin buku atau novel? Tentunya selama Ibu menjadi guru, Ibu pernah membuat buku ya. Itu buku di tahun 2022 saat Ibu merasa hidup di titik terendah lah, seperti itu yang Ibu alami. Nah, ini ada bukunya berjudul Dari Lara untuk Cahaya. Nah, buku ini menceritakan sekumpulan kata untuk menerjemahkan rasa yang ada di semesta. Rasa yang tentunya kita hidup seperti bahagia, sedih, cinta, keluarga, dan menjadi diri sendiri. Boleh dong Bu, spill isi bukunya? Oh, boleh banget. Nah, sebelum kita membaca bukunya, Ibu ingin ngasih tahu ke kalian, buku ini tentang Dari Lara untuk Cahaya mengisahkan tentang rasa yang ada di semesta ya tentunya. Rasa suka, rasa duka, kemudian rasa diri sendiri, keluarga. Nah, di sini ada semuanya rasa yang kita alami selama kita hidup. Untuk membaca buku ini, kalian bisa baca di perpustakaan SMP Negeri 8 Pangkal Pinang tentunya. Dan juga kalian bisa juga bacanya di perpustakaan daerah Kota Pangkal Pinang. Nah, sebelum Ibu baca ini juga, Ibu mau tanya dulu nih ke hostnya. Ara sebelumnya udah pernah belum baca buku Ibu ini, Dari Lara untuk Cahaya? Pernah dong Bu, dan isinya tuh nusuk banget. Jadi perasaannya nusuk ya, kena itu kata-katanya ya. Atau kamu pernah mengalami dari buku yang kamu baca, relate dengan kehidupan kamu? Pernah dong Bu. Ya, relate banget ya kata-katanya. Oke, Ibu akan spill ya di halaman 32, bukan 36. Nanti kalau kalian mau baca itu ada judulnya Jatuh Hati. Jatuh hati memang di luar kendali, karena menyepakatinya antara diri dan hati. Kadang rasanya terlahir kembali, bahkan kadang rasanya segera mendadak mati. Apalagi kalau ditanya kenapa tokonya harus dia, aku tidak tahu lagi dengan siapa lagi kalau bukan dia. Semakin banyak tangga mengira-ngira, bahkan rasanya perasaan dengan dia sudah tak terkira. Jatuh hati tidak membuatmu masuk penjara, tapi perasaanmu yang dipenjara dengan vonis ketidakpastian. Ternyata hati yang sakti bisa dimiliki kamu yang sudah diabaikan berkali-kali. Miris sekali, tapi tidak apa,
Jatuh hati memang menghabiskan banyak energi, tapi perasaan itu tidak akan membuatmu alergi. Tapi kamu harus tahu menerka situasi, kapan harus membawa kabur perasaanmu sendiri. Gimana, Raf? Bagus banget isi bukunya, Bu. Iya, Udah nusuk makasih banget. ya. Relate nggak? Relate banget dong, Bu. Di bagian mananya yang relate itu? Pernah kamu jatuh hati sama seseorang? Pernah, Bu. Pernah. Oke. Kasih kata-kata motivasi dong, Bu, untuk calon guru-guru. Motivasi untuk calon guru-guru, motivasinya untuk yang mau jadi guru, semangat, bahwa sekarang menjadi guru itu tidak mudah ya, karena kita sudah perkembangannya 5.0, itu sudah berhubungan dengan kemajuan AI tentunya. Nah, bagaimana kita bisa struggle di era AI, dan AI bisa kita manfaatkan untuk media pembelajaran kita, untuk menyampaikan materi dan juga proses pembelajaran yang menyenangkan untuk para peserta didik. Bu, karya seni apa yang pernah Ibu buat bersama murid, Bu? Project yang pernah Ibu buat ya sama kalian tentunya di kelas 7, tapi sebelum itu Ibu juga pernah buat proyek teater di kelas 9 tahun lalu. Nah, tahun ini Ibu menargetkan yaitu tentang literasi digital. Proyeknya yang bisa kalian akses di perpustakaan atau link literasi Setal. Kemudian kemarin kita buat kipas dari kita ke Iya, Arif, Bu. bener kan? Pernah kebudayaan, terus kita buat gantungan kunci. Jadi komik yang sudah kalian hasilkan itu, komik digital, dibuat lagi biar apa? Biar kalian tuh tahu bahwa apa yang karya kalian itu bangga, seperti itu, tidak hanya buku tapi bisa menambah aksesoris di tas kalian, bisa jadi apa yang kalian bawa sehari-hari seperti itu. Contohnya misalnya komik digital itu berbau kebudayaan. Nah, misalnya dari Tudung Saji itu dibuat cerita fantasi komiknya, kayak judulnya Perisai Tudung Saji, kemudian Dambu Sakti, kemudian Hutan Pelawan, kemudian ada Suya Ajaib. Nah, itu difantasikan bagaimana kearifan lokal di Bangka Belitung ini kalian sudah mampu membuat karya berupa komik. Komik itu susah kan ya dalam otak kita, tapi karena kita bisa mengkreasikan itu dengan teks fantasi, dengan kalian kreativitas kalian, dengan bantuan Gemini untuk mengakses gambarnya. Nah, menurut Ara, dari proyek yang kita buat itu, apa yang paling berkesan, yang prosesnya di bagian mana? Apakah bagian menulisnya atau bagian merepresentasikan gambar ke AI-nya, yang mana? Menurut saya pribadi sih, Bu. Ya. Bagian menulisnya itu sih, Bu. Menulisnya ya, membuat karyanya itu ya yang pastinya ya. Karena harus mengimajinasikan seolah-olah benda kearifan lokal itu hidup, teks fantasi, hayalan ya. Kayak nonton film Superman, Harry Potter, bagaimana mengemasnya dalam fantasi kebudayaan digital. Apalagi pertanyaannya? Sudah, Bu, segitu saja dari pertanyaan-pertanyaan kami. Oke, sebelum kita tutup ya, mungkin Ibu mau kasih pesan-pesan untuk anak-anak SMP Negeri 8 Pangkal Pinang, terutama kelas 7C. Ibu sangat apresiasi untuk kelas kalian sudah mengerjakan apapun tugas di era teknologi ini ya. Kalian bisa struggle dengan podcast kalian yang tentunya Ibu doakan semoga konten ini bermanfaat, mengedukasi teman-teman kalian, dan mengasah bakat kalian tentunya, berani berbicara kayak Ara yang sebelumnya diem di pelajaran tapi bisa ngomong di depan di media sosial, nanti diposting. Nah, jangan lupa kalian tetap saksikan konten ini, karena konten-konten 7C ini tentang podcast insya Allah akan mengedukasi ya sahabat-sahabat digital, terutama di SMP Negeri 8 harus subscribe Liget Belajar itu, karena akan bermanfaat. Dan jangan lelah untuk belajar. Kalau kalian tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kalian harus sanggup menahan pahitnya kebodohan. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ibaratkan berjuang itu seumur hidup. Nah, dan Tuhan itu akan selalu kagum sama orang-orang berjuang. Hari ini kamu ngerasa lelah, esok kau akan menabur
semua apa yang kamu kerjakan proses itu. Oke, jadi segitu aja pengalaman Feren selama mengajar. Ya, segitu saja. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Ara. Sampai jumpa juga. Oke, sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.